pagi, bagaimana kabarnya kalian? Saya yakin kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Lagu tadi berjudul Gebiar-Gebiar yang diciptakan oleh Gombloh. Lagu itu memberikan kita semangat untuk selalu mencintai negara Indonesia ini, untuk selalu ingat bahwa kita adalah warga negara Indonesia. Materi kita kali ini adalah pengaruh kerjasama dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan terhadap kehidupan di ASEAN. Lagu tadi juga bisa memberikan kita semangat untuk terus mengembangkan Indonesia, berjuang untuk Indonesia dengan cara kita ikut serta di dalam ASEAN dengan cara kerjasama di dalam semua bidang yang ada di dalam ASEAN. Langsung saja kita simak materinya kali ini ya. Dari bidang ekonomi dulu. Pada akhir 2015, para pemimpin ASEAN sepakat membentuk sebuah pasar tunggal yang disebut Masyarakat Ekonomi ASEAN di kawasan Asia Tenggara. Secara bertahap, MEA membuka peluang satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara anggota ASEAN. Kegiatan ekonomi berupa produksi, distribusi, dan konsumsi semakin luas dan bersaing bebas antar negara ASEAN. Dalam kondisi seperti ini, kita sebagai bangsa Indonesia dituntut untuk terus mengembangkan kemampuan kita, keterampilan kita, supaya bisa bersaing di dalam pasar bebas ASEAN. Jika tidak, kita akan kalah dengan negara-negara di wilayah ASEAN. Kita lanjutkan berikutnya. Bidang sosial. Masalah-masalah kemanusiaan banyak terjadi akibat interaksi sosial yang masih dipengaruhi sekat-sekat kepentingan. Pada tahun 2015, ribuan pengungsi warga Myanmar atau etnis Rohingya membanjiri negara-negara tetangga yaitu Malaysia, Thailand, dan Indonesia dengan menggunakan perahu yang disebut sebagai manusia perahu. ASEAN mengimbau negara-negara anggotanya agar menerima untuk sementara para manusia perahu itu atas pertimbangan kemanusiaan. Yang berikutnya yaitu bidang budaya. Selama 47 tahun, kerjasama budaya ASEAN telah mengalami perkembangan dan perubahan yang menonjolkan kebudayaan sebagai faktor yang penting bagi pembangunan komunitas ASEAN secara berkesinambungan. Kebudayaan adalah salah satu di antara 3 pilar utama ASEAN dalam proses mengarah ke tujuan membangun komunitas pada tahun 2015. Berikut ini beberapa aktivitas kebudayaan ASEAN. Yang pertama, Festival Budaya ASEAN. Festival ini merupakan ajang memperkenalkan kebudayaan, mempertautkan dan memperkenalkan kebudayaan sesama negara ASEAN. Yang kedua, Perkemahan Budaya Serumpun ASEAN. Kegiatan ini diprakarsai 3 negara yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Kegiatan ini bertujuan menanamkan dan meningkatkan pemahaman, penghayatan nilai-nilai budaya bangsa serumpun demi menciptakan ketahanan budaya. Kegiatan ini sudah berlangsung selama 3 kali, yaitu tahun 2010 di Sambas, tahun 2012 di Makassar, tahun 2017 di Kabupaten Siak. Yang ketiga yaitu industri musik. Musik merupakan salah satu hasil dari budaya. Perkembangan industri musik sangat maju. Saat ini, musik sudah menjadi salah satu cabang industri yang mampu memberikan penghasilan. Jenis musiknya pun kian beragam. Kegiatan berupa konser,
festival musik, dan berbagai event lainnya menunjukkan hal tersebut. Yang berikutnya adalah dalam bidang politik. Perubahan dan interaksi antar ruang juga dapat berpengaruh terhadap kehidupan politik, baik antar negara maupun antar masyarakat di Asia Tenggara. Beberapa kasus yang menjadi sorotan antara lain: 1. Sengketa perbatasan wilayah. Yang kedua, pekerja migran. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, sengketa perbatasan wilayah. Kita ambil contoh, kasus Natuna diawali klaim sepihak oleh Tiongkok tahun 2009. Kebijakan Tiongkok tersebut diprotes pemerintah Indonesia melalui Komisi Landas Kontinen PBB. Contoh kedua, Kepulauan Spratly masih menjadi objek sengketa negara-negara Vietnam, Filipina, dan Tiongkok. Sengketa perebutan wilayah antar negara bisa menimbulkan konflik. Maka, negara-negara yang bersengketa berupaya menyelesaikan melalui cara diplomasi atau perundingan. Yang kedua, pekerja migran. Pesatnya laju globalisasi meningkatkan jumlah pekerja migran dari berbagai negara. Banyaknya pekerja migran ini memerlukan aturan perlindungan hak dan kewajiban yang selayaknya disepakati oleh negara-negara asal dan negara-negara tujuan. Beberapa kasus pekerja migran yang menjadi perhatian negara-negara ASEAN antara lain kerja paksa tenaga asing dengan biaya murah dan perdagangan pekerja rumah tangga migran. Berikutnya dalam bidang pendidikan. Ketimpangan mutu pendidikan antar negara anggota ASEAN menjadi salah satu kendala terbesar ASEAN. Dari 10 negara ASEAN, terdapat 7.446 perguruan tinggi dengan mutu pendidikan yang berbeda-beda. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri ASEAN dalam bidang pendidikan. Objek pelajaran, metode pembelajaran, dan guru yang kompeten sangat diperlukan untuk meningkatkan pendidikannya. Berikutnya, upaya-upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Upaya meningkatkan kerjasama antar negara-negara ASEAN terus ditingkatkan yang telah terbangun melalui 3 pilar, yaitu kerjasama dalam bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Kita tinjau satu persatu. Yang pertama dari pilar sosial budaya. Masyarakat ASEAN akan bersama-sama mengatasi berbagai tantangan di dalam bidang kependudukan, kemiskinan, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan masyarakat. ASEAN berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kualitas lingkungan hidup. Yang berikutnya adalah pilar politik dan keamanan. ASEAN terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kemampuan pemerintahan dan pelibatan masyarakat madani atau civil society dalam pengambilan keputusan. ASEAN sepakat jika ada masalah di antara negara anggota akan diselesaikan melalui meja perundingan. Anggota ASEAN juga sepakat bahwa kawasan Asia Tenggara bebas dari senjata nuklir. Berikutnya adalah upaya dalam pilar ekonomi. Upaya yang bisa dilakukan yaitu menciptakan perdagangan yang saling menguntungkan dan bentuk kerjasama di bidang ekonomi. Contohnya, pengembangan pariwisata, membangun proyek-proyek industri ASEAN, mempromosikan produk bisnis sesama anggota ASEAN, kemudian menjadikan koperasi sebagai suatu program yang menarik karena sektor menengah ke bawah adalah salah satu komponen penunjang ekonomi. Demikian materi kita kali ini.
apakah kalian sudah mengerti atau bisa memahami materi kali ini? Jika belum, silakan untuk diputar kembali, ditonton kembali, dan dicermati dengan baik materi kali ini. Jika sudah, silakan untuk tonton, komen, like, share. Dan satu lagi, silakan untuk subscribe supaya channel ini bisa terus berkembang dan menghasilkan karya-karya yang menarik dan membantu kalian dalam belajar IPS. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga materi kali ini sungguh bermanfaat untuk kalian dan tetap semangat, selalu jaga mood dan selalu berdoa. Sampai jumpa.